Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari kelompok 5. Adapun nama anggotanya M. Hakul, Rifai, Makrinus, Rajali, dan saya sendiri Ridwan. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan pertama teori graf, sejarah graf, dan manfaatnya. Dan yang kedua jenis-jenis graf, yang ketiga terminologi graf, yang keempat graf sederhana khusus, yang kelima representasi graf. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori graf, sejarah, dan manfaatnya. Sebelum masuk ke materinya, sini saya akan jelaskan apa sih itu graf. Graf adalah sebuah himpunan objek-objek yang dinamakan titik simpul atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Graf sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek yang penghubungnya untuk objek yang lain. Sejarah teori graf bermula dari ahli matematika dari Swiss yang bernama Leonhard Euler, di mana Leonhard ini dapat memecahkan masalah jembatan Konigsberg yang dapat seseorang melalui 7 jembatan tepat satu kali kembali ke titik semula. Nah, terdengar tidak mungkin kan? Tetapi Leonhard ini dengan teori grafnya, dia berhasil memecahkan teka-teki lama tentang masalah jembatan Konigsberg, yang dimana seseorang dapat melalui 7 jembatan tepat satu kali kembali ke titik semula. Pada dasarnya, graf ini mempunyai sebuah komponen berupa simpul dan sisi, sehingga membentuk graf terbuka dan graf tertutup hingga membuat sejumlah lintasan dan sirkuit. Dan inilah contoh jembatan Konigsberg. Terdapat 7 buah jembatan yang dapat menghubungkan 2 pulau dan juga sebuah sungai. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Ahmad Rajali Nasution dari kelompok 5. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis graf. Nah, untuk pengertian graf adalah sudah dijelaskan oleh kawan saya pada bagian yang lewat dan kita tidak akan bahas lagi. Dan pada bagian ini kita hanya akan membahas tentang jenis-jenis graf. Oke, langsung saja. Pada tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu kita dapat mengetahui jenis-jenis graf, kita dapat membedakan graf sederhana dan tak sederhana. Langsung saja ke materi jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graf. Saya ulangi. Nah, yang kedua graf tak sederhana atau unsimple graf, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Nah, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu graf tak berarah atau undirected graf, yaitu terminologi graf. 1. Ketetanggaan atau Jackson. 2. Buah simpul atau vertex dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung oleh sisi. Pada graf 1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VI, VJ dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau bersisian dengan simpul. Pada paragraf G2, E2 berisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, saya dari kelompok 5. Saya sini akan menjelaskan beberapa graf sederhana khusus dan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya.
Pertama, graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kurang 1 atau 2. Yang kedua, graf lingkaran atau cycle graph. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat kedua. Graf lingkaran dengan n simpul pada sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Dua buah graf isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisi saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Terima kasih. Saya dari kelompok 5. Adapun teman-teman saya yaitu M. Hakul, Rifai, Rajali, Ridwan, dan saya sendiri, Savio. Kelompok kami akan mempresentasikan yang pertama, teori graf, sejarah graf, dan manfaat graf. Yang kedua, jenis-jenis graf. Yang ketiga, terminologi graf. Yang keempat, graf sederhana khusus. Dan yang kelima, representasi graf. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi graf. Bila graf akan diproses dengan program komputer, maka graf harus dipastikan di dalam memori. Ada 3 macam jenis graf. Yang pertama, matriks bertetangga atau matriks hubung. Yang kedua, matriks bersisian. Dan yang ketiga, serai ketegangan. Di sini saya lebih menjelaskan tentang matriks hubung atau matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan atau matriks hubung adalah representasi graf yang paling umum digunakan. Matriks hubung atau matriks tetangga digunakan untuk mempresentasikan dengan cara menyatakannya di dalam jumlah garis yang menghubung titik-titiknya. Banyaknya garis dan kolom matriks pada matriks hubung atau matriks bertetanggaan sama dengan jumlah titik-titiknya pada graf. Maka jelas bahwa matriks hubung atau matriks bertetanggaan selalu merupakan matriks simetris atau matriks persegi. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak.